Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama saya Alvina Rahmawati. Kali ini saya dan kelompok saya telah selesai mengerjakan makalah yang berjudul Hakikat Pendidikan dan Pendidikan Islam. Ini adalah makalah kelompok kami. Anggota kelompok kami ialah Abdi Rosuli, Agus Rahmat, Agustin Pangastuti, dan saya Alvina Rahmawati. Di sini saya akan mengajak Anda untuk memahami apa itu hakikat pendidikan dan pendidikan Islam. Pendidikan menurut An-Nahlawi berasal dari bahasa Arab, yaitu akar dari robba yarbu yang artinya bertambah dan berkembang, atau robbi yarba yang dibandingkan dengan kata hafiya yahfa. Arti yang terkandung dalam rabba yarbu adalah tambahan dan berkembang, dan robba yarbu yang dibandingkan dengan kata madda yamudu berarti memperbaiki, mengurusi kepentingan, mengatur, menjaga, dan memperhatikan. Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1, yaitu bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kata pendidikan umumnya digunakan sekarang dalam bahasa Arab adalah tarbiyah dengan kata kerja robba. Kata pengajaran dalam bahasa Arab adalah ta'lim dengan kata kerja alama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab ialah tarbiyah wa ta'lim. Sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Perbedaan dari kedua kata tersebut adalah robba. Tidak hanya menekan pada sekedar pemberitahuan atau pemberi pengetahuan, namun juga mengandung arti membina kepribadian. Sedangkan kata taklim tersebut hanya mengandung makna memberitahu atau memberi pengetahuan tanpa membina kepribadian. Yang selanjutnya, pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu, yang artinya tunduk dan patuh. Dan secara istilah, Islam adalah penyerahan diri, ketundukan, dan patuh terhadap perintah Allah, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Muslim adalah orang yang memeluk ajaran Islam dengan cara menyatakan kesaksiannya tentang keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam dalam Hasanah Pendidikan Islam, pengertian kata pendidikan pada umumnya mengacu pada terma al-tarbiyah, al-ta'dib, dan al-ta'lim. Dari ketiga istilah tersebut, terma yang populer digunakan untuk praktek pendidikan Islam ialah terma al-tarbiyah,
sedangkan terma al-ta'dib dan al-ta'lim jarang sekali digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. Dalam hal-hal tertentu, ketiga terma tersebut memiliki kesamaan makna. Namun secara esensial, setiap terma memiliki perbedaan, baik secara tekstual maupun kontekstual. Penggunaan istilah al-tarbiyah berasal dari kata ro, yang berarti tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian dan eksistensinya. Istilah al-ta'lim yaitu bersumber dari kata al-lama yang berarti pengajaran yang bersifat penyampaian, pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Kata al-ta'dib secara bahasa merupakan masdar dari kata adaba yang mempunyai kata dalam makna dasar yaitu ta'dib, berasal dari kata dasar aduba yadubu yang berarti melatih, dan bahwa kata ta'dib mengandung pengertian usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga anak didik terdorong untuk tergerak jiwa dan raganya untuk berperilaku dan bersifat sopan santun yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh komponennya dan aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. Semua aspek atau komponen yang ada dalam pendidikan adalah tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, proses belajar mengajar, kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, pengelolaan, lingkungan, dan aspek dan komponen lain didasarkan pada ajaran Islam. Menurut Muhammad Fadil Al-Jamali dalam buku Ilmu Pendidikan Islam karya Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi, kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk kepribadian yang sempurna, baik berkaitan dengan akal, perasaan, ataupun perbuatan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.